Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofitri dengan NIM C1B023083. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen, ruangan R003. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Salman Jufri SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam, dan di sini saya ingin menjelaskan materi tentang toharoh. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun kotoran yang tidak berwujud. Sedangkan menurut istilah, toharoh artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran yang bisa membuat tidak sahnya untuk melakukan suatu ibadah, dan cara membersihkannya dengan tanah dan air yang bersih. Sedangkan menurut syarak, toharoh artinya suci dari hadas dan najis. Selanjutnya ada jenis-jenis toharoh. Jenis-jenis toharoh ada dua. Yang pertama toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu toharoh dari najis. Dalam hukum syarak, najis berarti segala benda kotor dan mencegah muslim melakukan sholat, tawaf, dan memberi khutbah di hari Jumat dan berbagai ibadah lainnya. Toharoh dari najis dapat dilakukan dengan menghilangkan najis yang melekat. Najis terbagi menjadi tiga. Yang pertama berat, sedang, dan yang ringan. Contoh dari najis berat ialah air liur anjing yang disucikan harus dengan menggunakan tanah. Najis sedang terpecah lagi menjadi dua, yaitu najis hukumiyah dan najis ainiyah. Najis hukumiyah ini diyakini adanya tapi tidak nyata, seperti zat, rasa, bau, dan warnanya. Contoh dari najis hukumiyah adalah kencing yang telah lama kering, maka mensucikannya hanya dengan mengalirkan air di atas benda yang kena najis. Sementara itu, najis ainiyah masih ada zat, warna, rasa, dan baunya. Cara mensucikan najis ini ialah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan bau tersebut. Yang terakhir adalah najis ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI. Cara mensucikan najis ringan ini adalah dengan memercikkan air. Yang kedua, toharoh dari hadas. Toharoh dari hadas terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil yang mencakup sesuatu yang membatalkan wudhu. Kedua ialah hadas besar yang harus dihilangkan dengan melakukan mandi junub atau mandi wajib. Hadas kecil dapat dihilangkan hanya dengan membasuh atau berwudhu. Hal-hal yang termasuk hadas kecil ialah mengeluarkan sesuatu dari kubul ataupun dubur, menyentuh kubul ataupun dubur dengan telapak tangan, hilang kesadaran karena tidur, serta menyentuh kulit lawan jenis yang telah baligh dan bukan mahram. Adapun contoh dari hadas besar ialah haid bagi perempuan, keluar air mani akibat mimpi basah atau sebab lain, hubungan suami istri, serta meninggal dunia. Jenis air dan hukumnya untuk bersuci. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak merupakan air yang bisa digunakan untuk bersuci. Contoh dari air mutlak adalah air hujan, air sumur, air sungai, air telaga, air laut, embun, serta air es dan salju. Dari Hurairah, Nabi SAW bersabda, air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Jenis air ini bisa digunakan untuk berwudu dan mandi besar. Namun terdapat perbedaan pendapat terkait hukum air mustakmal ini. Sebagian ulama berpendapat air mustakmal suci dan bisa digunakan untuk taharah. Namun sebagian lainnya menyatakan air jenis ini suci tapi tidak dibolehkan dipakai untuk bersuci. Yang ketiga, air musammas. Air musammas yaitu air yang terpapar sinar matahari dalam wadah yang terbuat selain emas dan perak. Air musammas ini hukumnya makruh jika digunakan untuk bersuci. Yang keempat, air mudhaf. Air mudhaf adalah air yang berasal dari buah dan sejenisnya seperti air kelapa, air perasan jeruk, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan air mutlak yang bercampur dengan benda lain seperti kopi, teh, ataupun gula. Hukum dari air mudhaf ini adalah suci namun tidak mensucikan. Dengan demikian, air mudhaf ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dan yang terakhir, air mutanajis. Air mutanajis ini merupakan air mutlak yang telah terkena najis. Karenanya, air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci jika sudah berubah sifatnya, baik dari segi bau, warna,
tidak dapat digunakan untuk bersuci. Dan yang terakhir adalah tata cara toharo ataupun bersuci yang dapat kita lakukan menurut ajaran agama Islam. Yang pertama, wudhu. Toharo dengan berwudhu menurut syara yaitu sama halnya untuk menghilangkan hadas kecil ketika hendak menunaikan sholat. Yang kedua, tayamum. Tata cara toharo tayamum ini merupakan bagian untuk menggantikan mandi dan wudhu apabila dalam keadaan tidak ada air. Dan yang terakhir adalah mandi wajib. Mandi wajib adalah syarat mutlak bersuci dengan cara mengalirkan air ke seluruh tubuh dari atas kepala sampai ujung rambut. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang toharo. Jika ada tutur kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Jika ada perasaan, tolong diungkapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.